lebah mayat ini secara teori itu dikatakan muncul cepat. Ya, kurang lebih 20 menit sesudah seseorang meninggal dia. Jadi misalnya surat tersebut asli, semuanya udah asli. Kemudian ada pihak yang melakukan revisi, ada pihak yang melakukan pemalsuan dari konten tersebut, ya. Nanti kami sampaikan ya secara komprehensif ya, biar kami kumpulkan faktanya secara lengkap dulu ya. Kabar meninggalnya selebgram Lula Lava di apartemennya tidak hanya membuat keluarganya syok, tetapi juga membuat publik heboh usai aparat kepolisian mencium adanya kejanggalan usai ditemukannya berbagai barang bukti yang dianggapnya tak wajar. Menindaklanjuti temuan barang bukti tersebut, aparat kepolisian dari Polsek Jakarta Selatan melakukan penyidikan mendalam. Hal itu dilakukan untuk memastikan tidak ada kabar simpang siur di tengah publik, mengingat berembus kabar jika kematian Lula ditengarai karena penyalahgunaan obat terlarang. Sosok Lula yang selama ini dikenal aktif dan penuh inspiratif, sehingga kabar kepergiannya yang mendadak membuat para pengikutnya dibuat tak percaya apa yang sebenarnya terjadi. Dan sampai dengan saat ini aparat masih mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi serta menelusuri berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan kejadian di apartemen tempat Lula ditemukan. Itu kemarin saya juga infokan juga tidak dilaksanakan otopsi. Ya, kita minta karena berdasarkan permintaan dari orang tua dan kita juga empati apa yang terjadi pada saudari LL. Oleh karena itu tidak ada tanda-tanda tindak kekerasan dan juga tidak ada dugaan karena kita sudah mengecek barang bukti maupun CCTV yang ada yang menghilangkan nyawa korban. Oleh karena itu jadi sampai saat ini kita masih menunggu hasil pemeriksaan dari dokter dan dokter juga siap untuk memberikan keterangan kepada polisian. Dari kepolisian ada beberapa barang bukti yang nanti kami akan siapkan press conference yang lebih lanjut terkait barang bukti tersebut karena barang bukti tersebut harus kita laksanakan uji lapor. Jadi sekarang kita belum bisa sampaikan karena ada beberapa barang bukti yang barang bukti itu masih terkait dalam proses penyelidikan kami. Selain itu penyidik juga melakukan uji laboratoris terhadap beberapa barang bukti yang ditemukan di TKP. Sekarang barang bukti tersebut dikirimkan ke laboratorium forensik Baris Krim Polri. Kami mohon waktu, mohon bersabar. Nanti lengkapnya update akan disampaikan. Kami juga menunggu dari Polres Jaksel bagaimana temuan faktanya. Saya mau waktu rekan-rekan, mohon bersabar. Nanti akan disampaikan secara komprehensif setelah fakta-fakta kita kumpulkan secara lengkap. Aku cuma dapat kabar dari Fahri, katanya anakku itu kritis. Terus aku disuruh ke apartemennya, terus tengah jalan dia bilang aku ada mati. Jadi ya pada hari itu memang nggak ada kabar dari Lula. Itu nanti. Kami lagi konfirm antara fakta, keterangan saksi, temuan, CCTV, supaya tidak simpang siur nanti. Kita selama ini yang berkembang supaya tidak simpang siur. Tapi mohon waktu, akan kami sampaikan secepatnya begitu fakta-fakta terkumpul dengan lengkap. Kami akan sampaikan secara komprehensif. Nanti kami sampaikan ya secara komprehensif ya, biar kami kumpulkan faktanya secara lengkap dulu ya. Berbagai barang bukti yang ditemukan di sekitar apartemen korban menimbulkan kecurigaan. Termasuk temuan riwayat medis, obat-obatan, ponsel, hingga rekaman CCTV membuat polisi bertindak cepat melakukan penyelidikan forensik. Langkah cepat yang dilakukan aparat kepolisian dengan menyita sejumlah barang bukti hingga melakukan pemeriksaan forensik menambah kecurigaan publik, terutama dugaan tewasnya kekasih selebgram Reza Arab itu dengan penggunaan obat-obat terlarang. Meski belum diketahui persis, spekulasi di media sosial mengenai arah ke sana terlanjur viral. Lantas apa kata dokter ahli forensik menanggapi tewasnya Lula? Dan bagaimana pula gambaran pemeriksaan forensik aparat kepolisian terhadap barang bukti yang ditemukan baik pada tubuh Lula maupun barang bukti lainnya?
Ya, kembali bahwa ini kan memang ranahnya ranah polisian ya. Aparat penegak hukum bila mana didapatkan di dalam kasus ini dicurigai ada suatu peristiwa pidana, artinya dia meninggalnya tidak wajar, maka penyidik atau dalam hal ini polisi lah itu bisa saja melakukan investigasi lebih lanjut dan para saksi-saksi mereka-mereka yang mengetahui terkait dengan peristiwa ini ya tentu diperiksa. Nah, begitu juga dengan barang-barang bukti atau barang-barang yang ditemukan di sekitar dari almarhum ya. Misalnya ketemu obat, ya tentu obat ini diselidiki apakah ada hubungannya atau tidak dengan kematian almarhum. Kalau misalnya memang sesudah diselidiki dan ternyata ada, ya berarti kan besar kemungkinan ada keterlibatan nih obat-obatan ini menjadi penyebab kematian dari almarhum. Pertanyaan selanjutnya adalah obat-obat ini bagaimana cara diminumnya? Apakah diminum sendiri oleh almarhum atau diberikan oleh orang lain? Nah ini kan menjadi berkembang ya Mbak Dia. Kalau saya lihat di dalam kasus ini kan bisa saja berkembang sampai sejauh itu, tergantung nanti dari hasil pemeriksaan-pemeriksaannya. Ya, jadi tetap proses itu dilakukan semaksimal mungkin. Jadi walaupun sifatnya gas, betul bahwa gas itu mudah menguap, mudah hilang dan cepat hilang gitu ya. Tetapi kan pada saat gas itu dihirup oleh seseorang, dia akan masuk juga ke dalam aliran darah, dia akan mempengaruhi fungsi tubuh juga. Nah, maka jadi apapun sampel yang bisa kita peroleh dari korban itu kita ambil dulu gitu ya, kita amankan dulu, nantinya baru kita proses lebih lanjut apakah masih memungkinkan untuk ditemukannya zat tersebut atau tidak ya. Memang untuk pengambilan gas ini agak sedikit tricky karena ya tadi yang Mbak Dia sampaikan bahwa gas ini kan mudah menguap, mudah hilang ya. Jadi semakin lama jarak antara kematian dengan pengambilan sampel ini juga tentu akan sedikit banyak mempengaruhi kuantitas atau kualitas gas tersebut yang bisa kita temukan di dalam tubuh korban. Tentunya secara medis kita bisa melihat ada beberapa tanda-tanda ya. Memang kalau misalnya untuk sesuatu yang sifatnya khas itu bisa kita jumpai. Misalnya kalau kita lihat ada jenazah keracunan zat tertentu, misalnya cyanida atau arsen gitu ya, itu kita bisa lihat dari warna lebam mayatnya yang berbeda dengan jenazah yang lain. Itu kalau misalnya memang mengkonsumsi zat tersebut. Tetapi kalau misalnya zat-zat lain yang mungkin tidak terlalu signifikan bisa menimbulkan perubahan, maka kita melihat jenazah ya sama saja seperti jenazah pada umumnya. Makanya dalam pembuktian di dalam dunia forensik itu tidak cukup hanya sekedar kita melihat ada kecurigaan warna yang berubah saja atau ada sedikit keanehan, itu nggak cukup. Kita harus bisa membuktikan secara saintifik atau secara ilmiah betul nggak ada zat tersebut di dalam tubuh korban. Jadi nggak cukup hanya sekedar melihat oh ya kayaknya aneh ya gitu ya, atau oh kok kayaknya warnanya ini matanya agak membelalak misalnya atau membuka. Nah itu nggak cukup, harus bisa dibuktikan secara saintifik apakah memang betul ada zat tersebut di dalam tubuh korban, berapa kadarnya ya, sampai kuantitasnya berapa, apakah kadar itu kadar yang mematikan atau tidak. Kalau hanya sekedar ada tetapi kadarnya tidak mematikan, ya mungkin kita hanya mengatakan bahwa dia mengkonsumsi zat tersebut tapi tidak bikin mati gitu ya. Tapi kalau misalnya kadarnya tinggi sekali dan secara literatur dosis tersebut atau kadar tersebut menimbulkan kematian, maka kita bisa memastikan bahwa itu adalah penyebab kematian dari almarhum ya. Jadi saya rasa untuk hal-hal seperti ini kita nggak bisa berpatokan hanya sekedar dengan melihat secara visual apa yang terjadi pada almarhum atau pada tubuh almarhum, tetapi kita mesti membuktikan sampai zat tersebut ada atau tidak ada dan berapa kadarnya. Prinsipnya di dalam dunia forensik adalah lebih cepat kita bisa dapat sampel dan kita bisa lakukan pemeriksaan, itu akan lebih baik karena itu akan merepresentasikan atau mencerminkan kurang lebih kondisi di dalam tubuh korban ya. Semakin lama waktu kematian dengan waktu pemeriksaan kita, tentu ini akan semakin mempengaruhi ya. Kadar yang tadinya mungkin ada di dalam darah atau di dalam tubuh korban itu bisa saja berkurang atau bisa saja hilang seperti itu. Jadi memang ini semua tergantung dari waktu pemeriksaan. Semakin cepat kita lakukan pemeriksaan, semakin mungkin
untuk kita bisa menyelesaikan kasus ini dengan baik. Nah, lebam mayat ini secara teori itu dikatakan muncul cepat. Ya, kurang lebih 20 menit sesudah seseorang meninggal dia sudah mulai terbentuk. Ya, 20 sampai 30 menit sudah mulai terbentuk. Warnanya masih samar-samar ya, awalnya masih samar-samar, semakin lama waktu kematian, maka dia akan menjadi semakin lebih gelap ya, semakin menjadi ungu, menjadi biru dan segala macam. Nah, kalau secara teori dikatakan namanya lebam mayat itu kalau misalnya jenazahnya tidak berubah posisinya, maka sampai kurang lebih 8 jam dia akan menetap. Menetap ini dalam arti lebam mayatnya ini kalau misalnya jenazahnya diubah posisinya, dipindah, itu tidak berubah lagi. Ya, dia tidak berubah lagi. Tetapi kalau sebelum 8 jam jenazah ini dipindah posisinya, yang tadinya tidur telentang jadi tengkurap misalnya, maka lebam mayatnya akan berpindah. Lebam mayatnya akan berpindah ke bagian terendah dari posisi terakhir. Ya, nah ini yang bisa menjadi petunjuk bahwa kurang lebih meninggalnya udah berapa lama. Ya, kalau dia masih kurang dari 8 jam, lebam mayatnya masih hilang, masih mudah hilang. Ya, kita tekan gitu masih kelihatan hilang. Jenazahnya kita balik atau kita ubah posisinya juga akan berubah posisi lebam mayatnya. Nah, ini yang menjadi petunjuk kira-kira berapa lama dia sudah meninggal. Sementara itu, di media sosial beredar surat kematian Lula yang dikeluarkan klinik dari Depok menuai beragam komentar. Bukan tanpa sebab, surat kematian Lula disebut-sebut sudah terlebih dahulu dikeluarkan, bahkan saat Lula masih dilakukan penanganan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Sontak saja hal tersebut menuai banyak tanya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kematian Lula? Sampai dengan saat ini, surat kematian yang belum diketahui keasliannya itu membuat publik makin dibuat penuh tanya atas kematian Lula. Menanggapi kegaduhan mengenai surat kematian Lula, pakar telematika Abimanyu buka suara. Lantas apa penjelasan Abimanyu mengenai surat kematian Lula? Benarkah asli atau hoax yang sengaja dibuat untuk membuat kegaduhan belaka? Itu sebetulnya bukan hak saya untuk menjawab karena kita bisa lebih bicara soal prosedur medis ya. Jadi mungkin misalnya rumah sakit yang bersangkutan itu tidak mempunyai satu hal apa yang misalnya cukup untuk menjadi rumah duka atau apa sehingga dipindah ke Fatmawati itu bisa, atau atas permintaan keluarganya bisa. Ya sebagai contoh, saya punya rekan meninggalnya di mana dan kemudian disemayamkannya beberapa hari di tempat yang lain lagi, di RSPAD kalau nggak salah, meninggalnya di tempat yang lain jauh. Tapi kemudian disemayamkannya waktu itu non muslim ya, itu di RSPAD, itu bisa aja, dan itu baru terjadi beberapa minggu yang lalu. Ini sebagai contoh yang bisa terjadi. Jadi kemungkinan tersebut sangat mungkin, tetapi pertinggal digitalnya yang perlu kita telusuri, misalnya kebenaran apakah dia memang sebelumnya memang ada di rumah sakit yang mengeluarkan surat ini beneran atau enggak, ataukah udah 1 hari terakhir udah ada di Fatmawatinya misalnya, kemudian kalau udah meninggal gini ya udah minta surat yang dari rumah sakit yang awal untuk menuliskan suratnya misalnya, ya kayak gitu. Itu sih kalau secara digital mudah banget terdeteksinya dari semuanya rekaman visual, rekaman location update dari yang bersangkutan pada saat-saat terakhir. Tapi sebetulnya pasti juga lebih mudah terdeteksi dengan prosedur administratif di rumah sakit yang bersangkutan yang di Fatmawati. Pasti ada data-data yang lebih detailnya untuk memastikan kapan dia masuk, kemudian kapan dia kondisinya bagaimana saat masuk, apakah masih hidup, apakah kejut-kejut ataukah sudah meninggal. Itu pasti ada semuanya informasi detail di rumah sakit Fatmawati. Itu nanti tinggal dibuktikan dengan pernyataan dari surat awal yang menyatakan dia meninggal. Keberadaan suatu surat apabila itu dianggap asli atau palsu, ya itu tentu kita lihat dari berbagai kemungkinan, misalnya biasanya tujuan atau hal apa yang dianggap membuat orang menjadi bertanya-tanya ataupun mungkin pihak yang berwajib meragukan atas informasi yang ada pada surat tersebut. Oke. Nah, kalau sekedar surat biasa itu sebetulnya yang mendeteksinya agak
banyak tahapan ya yang perlu dilihat. Tapi kalau surat resmi, apalagi ini surat dari suatu institusi, ya ada lembaganya, ada penanggung jawabnya, dan kemudian ada yang punya berwenang dalam mengeluarkan surat. Penanggung jawab itu penanggung jawab tempat medisnya ya, rumah sakit atau klinik gitu. Sedangkan yang berwenang adalah orang yang memberikan pernyataan atau orang yang menandatangani surat tersebut. Tetapi bisa juga jadi misalnya surat tersebut asli, semuanya udah asli, kemudian ada pihak yang melakukan revisi, ada pihak yang melakukan pemalsuan dari konten tersebut ya. Dan yang ketiga, jadi yang melakukan pemalsuan itu adalah bukan pihak kedua tetapi pihak yang berikutnya lagi, sehingga ada dual informasi. Misalnya surat asli kemudian diedit dan kemudian di sini ada yang lagi mengubah lagi gitu. Bisa jadi ubahan yang berikutnya, yang kedua atau ketiga adalah mengubah informasi yang lain-lainnya lagi. Apapun yang diubah bisa macam-macam, bisa misalnya tanggal, bisa misalnya nama, bisa penyebab kematian, bisa penanggung jawab, bisa pop surat, bisa macam-macam. Ya itu yang semuanya harus perlu penelusuran dulu. Saya bukan orang yang gegabah, baru ngelihat langsung saya bilang itu sesuatu yang palsu. Enggak model kayak gitu. Jadi kita selalu harus melihatnya, segala sesuatu itu adalah kita lihat berbagai kemungkinan yang bisa terjadi. Jangan langsung jadi sebagai digital forensik itu tidak pernah boleh tendensius ya, dan kemudian berarti kan banyak pernyataan yang harus dipertanggungjawabkan, apalagi ini sifatnya berkaitan dengan seseorang ya. Kematian itu bukan hanya sekedar mati, tetapi ada waktunya, ada penyebabnya. Waktu aja sangat perlu diteliti, karena waktu kematian bisa jadi nanti berkaitan dengan misalnya asuransi, bisa berkaitan dengan pembuktian lain, ada pembuktian hukum. Di waktu yang sama misalnya masih ternyata terbukti sempat ada di lokasi yang lain, atau kalau asuransi melihat misalnya pada saat kritis di tanggal paling dekat-dekat terakhir mau habis asuransinya, kemudian ini ada yang meninggal, nah dilihat diubar itu tanggalnya, diubar itu penyebabnya, semuanya penyebabnya banyak. Nah kalau pemalsuan tersebut dilakukan oleh institusi tersebut, ya bisa dibilang membuktikannya gampang, karena semua surat itu ada nomornya. Belum secara digital, tinggal lihat nomornya. Dengan nomor suratnya seperti itu, pastikan ada salinannya. Setiap dokter yang mengeluarkan ya, atau pihak berwenang mengeluarkan, ada salinannya. Tinggal dilihat salinannya ataupun informasi resmi yang ada di rumah sakit tersebut ya, salinannya sama apa tidak. Kalau salinannya misalnya sama, oke, berarti keluarnya udah bisa benar. Tinggal dilihat adalah dokumen pendukung, sehingga yang berwenang itu berani menyatakan status meninggal dan penyebabnya. Dokumen pendukung ini jadi dokternya nggak hanya sekedar meriksa kemudian langsung dia nyatakan sesuatu, enggak, dia pasti akan melihat rekam medisnya dan informasi terakhir, kondisi terakhir, mungkin misalnya beberapa jam terakhir atau hari terakhir. Lebih detailnya itu pihak medis ya, saya nggak mau melangkahi biasanya itu, tapi maksudnya hal itu yang mudah untuk bisa dibuktikan apakah itu dari institusi yang bersangkutan atau tidak. Nah, kalau ternyata institusinya yang melakukan pemalsuan, penyebab kematiannya kenapa, kemudian dia ubah menjadi penyebab kematian dengan sesuatu yang dibikin jadi lebih ringan lah, atau lebih bergeser dari penyebab utamanya, itu tanggung jawabnya besar. Berarti surat kematian tersebut tidak sempurna. Lain lagi adalah ya sudah kenakalan dunia digital, kenakalan dunia sosial media ya, sehingga yang tersebar justru adalah misalnya dokumen yang palsunya ya, yang kemudian menjadi heboh karena yang lebih banyak tersebar itu ada dokumen palsu. Ini di sosial media ini kita tidak bisa balapan mana dokumen asli dia berangkat duluan. Bisa jadi yang palsunya ini lebih heboh karena umpamanya mengandung informasi yang lebih gempita ya gitu ya. Saya bilang 3G, jadi gaul, gempita itu ya. Nah, kemudian grass baru. Wah, itu pasti otomatis yang akan lebih heboh. Bisa jadi yang malah justru yang palsunya, bisa. Itu butuh penelusuran. Kalau kita melihat sekarang dokumen itu asli atau tidaknya, bisa dilihat dari ketajaman tulisannya, ketajaman semuanya informasinya.
dan kemudian seberapa presisi informasi dalam kop suratnya, jaraknya, marginnya, fontasinya, dan kemudian intensitas hasil cetakannya, ya yang berkaitan dengan di rumah sakit tersebut, misalnya apa betul cetakannya semuanya menggunakan fondasi yang kayak gitu, ya apakah sempat ada perubahan, kemudian formatnya itu juga bisa ditelusuri. Banyak hal yang bisa membuat suatu dokumen pemalsuan biasanya lebih mudah untuk terdeteksi, karena tadi banyak kondisi-kondisi hal-hal yang lain yang misalnya di luar standar tapi kemudian ini khusus, ini ada yang berbeda dikit, ya biasanya langsung mudah ketahuan bahwa itu asli apa palsu. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.